Jalaluddin Rumi lahir di Balkh, Afghanistan, pada 30 September tahun 1207. Demi menghindari tentara Mongol, keluarganya membawanya berpindah-pindah ke Waqs, Samarkand, Damaskus, dan pada akhirnya menetap di Konya, Anatolia Tengah. Belajar di bawah bimbingan ayahnya, mistikus Bahauddin Walad, saat sang ayah meninggal pada tahun 1231 Rumi menjadi pengajar di Konya. Kecakapannya kemudian membuatnya disebut Maulana Tuan Kami, karena itu pulalah kemudian tarekat Sui yang dinisbatkan pada ajarannya kemudian disebut sebagai Maulawi. Syam Tabrizi, Syam dari Tabriz, adalah salah satu sosok paling dekat dengan Rumi sekaligus paling misterius. Syam adalah pengembara yang tiba di Konya pada tanggal 11 Oktober tahun 1244. Ia lahir di Tabriz pada 1185 dan meninggal serta dimakamkan di Hui pada tahun 1248 meski dikatakan juga bahwa tahun meninggalnya adalah 1273 Ada kesimpangsiuran perihal meninggalnya Syam. Dan dikatakan juga bahwa makamnya bukanlah di Hui melainkan di Konya, tak jauh dari makam Rumi. Syam dikatakan menemani Rumi selama 3 tahun, meski sumber yang lain mengatakan 4 tahun. Disebutkan bahwa Syams menghilang pada tahun 1247 sementara Coleman Bark menyebutkan tanggal menghilangnya Syams adalah tanggal 5 Desember tahun 1248. Penyebab menghilangnya juga tidak pasti. Salah satu pendapat mengatakan bahwa Syams menghilang demi kematangan Rumi melalui jalan perpisahan, kematangan, persatuan dengan kekasih. Syams meninggalkan Rumi saat Rumi berusia 40 tahun, usia yang biasa dianggap sebagai simbol kematangan spiritual karena pada usia itu pulalah Nabi Muhammad dulu diangkat menjadi Rasul. Syams, sebagaimana dirujuk oleh namanya yang bermakna mentari, adalah mentari yang bagi Rumi menerangi jalan menuju kebenaran sejati. Syams, dalam pandangan Rumi tampaknya adalah meminjam pasase dari sajak Emerson, setengah dewa. Kehidupan Rumi, saat ia ditinggalkan oleh Syamsuddin at-Tabrizi. Saat ini pula muncullah tarian berputar Rumi yang dikenal saat ini bernama The Whirling Darwish. Saat itu Rumi mengunjungi muridnya Solahuddin, seorang pandai besi. Dia saat itu mendengar ketukan besi, yang didengarannya saat itu adalah irama, Allah, dan wirid yang langsung menyahut hatinya dan dia kemudian menari dengan berputar sambil terus mengingat nama Allah. Ada sebuah gagasan dasar sebelum membaca pikiran Rumi dan hampir diterapkan dalam membaca pikiran semua tokoh sufi-sufistik adalah melampaui semua hal yang lahiriah. Kemudian, seperti yang tertulis dalam Fihi Mafihi, segala sesat yang tampak di depan kita, bukan hakikat sesat yang sesungguhnya. Yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun di balik debu itu, terdapat sifat-sifat Tuhan yang mengejawantahkan. Dimensi sebenarnya di dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya adalah sebongkah batu. Oleh karena itu, Rumi adalah sosok yang secara sufistik memandang segala sesuatu dengan maknanya. Rumi berpendapat bahwa untuk memahami kehidupan dan asal-usul ketuhanan dirinya, manusia dapat melakukannya melalui jalan isik, tidak semata-mata melalui jalan pengetahuan. Cinta adalah asas penciptaan alam semesta dan kehidupan. Isik adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, untuk menjelmakan diri. Rumi malahan menyamakan cinta dengan pengetahuan intuitif. Secara teologis, isik cinta diberi makna keimanan, yang hasilnya ialah hak al-yakin, keyakinan yang penuh kepada yang hak. Menurut Rumi dalam Masnawi ini adalah bagaimana kita mampu menjadikan isik atau asas rasa cinta ini adalah hanya sebatas cinta dari mata. Namun juga mampu memahami dan memendam dalam asas ini di dalam hati. Dengan menjadikan cinta sebagai perantara pandangan atau melihat yang lain. Kata Rumi, jangan kau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur dalam diri Adam.
Lihatlah di atas dan di balik lumpur itu terdapat beribu-ribu taman yang indah. Rumi ingin mengingatkan kita atau menyindir mengenai perasaan kita yang seringkali bertemu dengan hiasan-hiasan keburukan seperti rasa benci. Ketika kita membenci seseorang, maka entah baik atau buruk yang dilakukan orang tersebut, maka yang terlihat hanya keburukannya saja. Namun ketika kita mampu melihat yang lain tidak terkecuali, bahkan iblis pun dengan rasa cinta dengan isik maka tidak akan kotor hati maupun pikiran kita. Karena kita hanya melihat hal-hal yang bersifat lahiriah. Padahal sejelek apapun orang, ia memiliki secercah kebaikan yang terdapat dalam dirinya. Hal ini terkisah ketika Rumi masih mengikuti Syamsuddin at-Tabrizi. Sang guru yang sangat dicintainya ini menyuruh Rumi untuk membelikan arak. Rumi pun agak kaget dan iskal ketika ingin memenuhi keinginan gurunya. Namun, karena rasa cinta dan takdim kepada gurunya ini lebih besar, maka ia pun tetap melaksanakan perintah itu. Singkat cerita, walaupun sudah menyamar, Rumi ketahuan oleh masyarakat dan muridnya sehingga kemudian ramai orang memukuli dan menyumpahi Rumi saat itu, sehingga kemudian diselamatkan Syamsuddin at-Tabrizi dengan karomahnya yang menjadikan arak itu menjadi susu. Kemudian Syamsut Tabriz ini pun berkata, "Tidaklah kau lihat manusia itu hanya melihat jubah kebesaranmu, mereka tidak mau memanifestasikan perilakumu. Apa kau bangga dengan jubah lahiriah itu?" Oleh karena itu dalam konsepnya, Rumi mengatakan bahwa isik atau pandangan cinta adalah penggerak kehidupan dan perputaran alam semesta. Cinta yang sejati dan mendalam, kata Rumi, dapat membawa seseorang mengenal hakikat segala sesuatu secara mendalam, yaitu hakikat kehidupan yang tersembunyi di balik bentuk-bentuk formal kehidupan. Karena cinta dapat membawa kepada kebenaran tertinggi, Rumi berpendapat bahwa cinta merupakan sarana manusia terpenting dalam mentransendensikan dirinya, terbang tinggi menuju Yang Maha Esa. Kata Rumi dalam Masnawi, inilah cinta isik terbang tinggi ke langit. Setiap saat mencampakkan ratusan hijab. Mula-mula menyangkal dunia, suhet. Pada akhirnya jiwa berjalan tanpa jasad. Cinta memandang dunia benda-benda telah raib. Dan tak mempedulikan yang hanya tampak di mata. Ia memandang jauh ke balik dunia rupa. Menembus hakikat segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Diwan Syams Tabrizi biasa disebut juga Diwan Kabir. Disebut Diwan Kabir karena jumlah total lariknya, berdasarkan edisi Furuzanfar, adalah 44.282 larik, sedangkan disebut Diwan Syams Tabrizi karena sepertiga dari total 3.229 ode dalam bahasa Arab. Ghazal di dalamnya menyebutkan nama Syams Tabrizi. Sebagaimana Rumi menyebut Masnawi dengan merujukkan pada nama Husam, maka demikian pula lah ia menyebut diwan yang satu ini dengan merujukkan pada nama Syams sebagaimana syair-syair berikut.